aku Sani. Video kali ini aku mau bikin review swatch eyeshadow gitu. Ini pertama kalinya aku bikin video soal makeup. So, yang kali ini shadow yang mau aku review itu sesuatu yang udah aku wishlist dari lama banget, yang udah berbulan-bulan gitu, tapi baru kesampaian sekarang. Ini video swatch pertamaku. Aku sudah pakai produknya di mataku. Aku nggak ngerti aturannya harus gimana, cuman karena ini pertama kalinya aku mencoba, aku jadi kepinginnya cuman bikin swatch aja gitu. Aku takut banyak melakukan kesalahan selama bikin video yang seperti ini. Dan ini aku bikin berdasarkan sudut pandang seorang newbie. Aku belum lama kenal sama makeup, jadi ya selamat menonton. Merek yang kali ini mau aku review adalah yang ini dari Juvia's, yang Nubian Coral 3, warnanya peachy gitu. Aku pilih ini karena warnanya itu natural banget, yang mana kamu bisa pakai untuk daily look, atau kamu mungkin bisa pakai yang agak gelap ini untuk sesuatu yang biar lebih kelihatan mencolok gitu, tapi nggak terlalu mencolok banget, terutama untuk orang-orang yang masih baru-baru belajar makeup. Kan biasanya rada suka malu gitu kalau terlalu pop out gitu, yang orang akhirnya jadi notice banget gitu. Kan biasanya orang-orang kayak gitu tuh pengennya nggak di notice sama sekali. Mungkin warna-warna kayak gini menurutku lebih cocok untuk hal-hal yang seperti itu. Ini menurut pendapatku pribadi. Terus terlebih lagi warna koral kala itu tuh sempet booming, kalau nggak salah tahun lalu apa 2 tahun lalu, warna-warna koral itu sangat-sangat booming banget. Hampir semua merek eyeshadow itu membuat kayak semacam jenis apa ya, kayak varian koral sendiri gitu loh. Hampir semua merek yang aku kenal. Alasan aku pilih si Juvia's ini karena dari review-review yang aku lihat, dia ini lumayan pigmented dan unik gitu. Menurutku sih, mungkin aku juga tergoda sama ini. Ini kayak semacam godaan tersendiri, dari gambarnya tuh unik banget gitu loh. Terus sayangnya ini packagingnya kertas. Aku pernah mendengar dulu eyeshadow yang dengan packaging dari kertas itu cenderung gampang banget kena jamur kalau kamu nggak beneran gitu loh ngerawatnya. Jadi kamu beneran harus nyimpen di tempat yang kering, hindari naruh makeupmu untuk di tempat yang lembab-lembab, soalnya ini dari kertas gitu. Tapi ini packagingnya lumayan kokoh banget sih, jadi bener-bener nggak mengecewakan. Terus untuk pennya, waktu datang aku lumayan kaget karena pennya gede-gede banget ya. Menurutku sih gede ya, aku nggak tahu, cuman menurutku pribadi gede dan isinya lumayan banyak. Ini ada 12 warna, kamu bisa mix and match terserah kamu. Dan menurutku warna-warnanya juga masih natural, masih bisa diterima untuk orang-orang yang baru belajar makeup, yang seperti yang bilang tadi nggak mau terlalu dinotis sama orang lain. Terus dia ini juga yang aku bilang gede banget, aku nggak yakin dia akan habis dalam waktunya. PAO nya sih 24 months atau 2 tahun gitu. Aku nggak tahu bakalan aku bisa menghabiskan dalam waktu 2 tahun sendirian atau enggak. Aku swatch aja langsung. Ini aku lagi pakai ini di mataku. Nggak terlalu kelihatan dan normal banget. Oke, aku swatch dari atas. Di setiap setnya ini nggak ada namanya. Biasanya kan ada tuh palet yang dikasih nama tiap warnanya itu. Ini nggak ada, jadi bener-bener yang kayak simple, ya udah gitu aja. Nggak ada kesan unyu-unyunya. Mulai aku swatch dari sini. Aku pakai tangan aja ya. Aku pernah dengar kalau misalnya kamu review eyeshadow, kamu misalnya swatch di tangan sama di mata, itu kesannya akan berbeda. Iya, memang. tapi setidaknya kan kita bisa tahu warnanya dulu gitu dari swatch di tangan. Menurutku sih seperti itu. Ini warna yang pertama, silver banget, nyala gitu. Ini shimmer. Lanjut yang kedua. Ini abu-abu lumayan gelap gitu. Ini matte, lumayan gelap. Yang ketiga, ini shimmer lagi, abu-abu juga, cuman dia lumayan gelap gitu, lebih gelap daripada yang pertama tadi. Keempat, dari baris atas ini, tiap baris ada 4 kan. Ini warnanya copper gitu.
ada peachy-nya dikit, terus warnanya juga agak kecoklatan koper gitu loh, peachy rada-rada koper gitu. Sekarang aku mau swatch yang bagian baris kedua dari sini. Ini marun, warnanya tuh marun banget, merah marun gitu, tapi yang nggak terlalu gelap gitu. Tingkat lebih tuanya dari si koper yang baris pertama yang nomor 4 ini tingkat lebih tuanya gitu, tapi ini lebih ke merah. Kalau yang atas tadi tuh lebih ke peach gitu loh, lebih ke orange, rada-rada ada sense orange-nya. Ini lebih ke merah marun gitu, tapi bukan yang merah marun gelap banget, masih bisa diterima untuk yang mau natural look. Terus dari baris kedua aku ambil yang ini yang tak bilang dark coklat, tapi waktu di pen itu dia rada-rada kemerahan, jadi kayak ada hint merahnya gitu. Kalau di pen ini tuh kelihatan kayak agak merah gitu, tapi waktu aku oles ke tangan atau dipakai ke muka dia malah cenderung kayak dark coklat gitu loh. Jadi beda, warnanya tuh rada-rada beda waktu dilihat di pen sama waktu di swatch. Selanjutnya yang ketiga, ini dark coklat tapi dia shimmer. Warnanya hampir, yang ini tuh rada-rada kemerah, yang ini tuh coklat banget ke arah gelap, dark coklo banget. Kalau yang ini rada-rada ada sense merahnya dikit, ada hint merahnya dikit. Ini beda. Terus yang baris keempat dari kedua, ini warnanya merah bata gitu, coklat susu ke arah merah bata. Ini aku ngolesnya pakai jari kering ya, jadi ini bener-bener kering, nggak aku basahin sama sekali, nggak aku basahin, ini kering gitu. Maafin kalau matanya kadang-kadang auto ke atas karena aku lagi coba mirror di kamera gitu, jadi mataku kadang-kadang auto ke atas gitu, nggak ngelihat ke arah lensa gitu, kayak gini. Ini dua barisnya, ini bener-bener aku coleknya pakai tangan kering, sama sekali nggak aku spray pakai apa-apa jariku. Lanjut yang ke baris ketiga, yang ini pinky gitu, matte, dia matte, pinky banget, manis banget, pink, bener-bener pink, ada sense peach-nya dikit banget, tapi dia cenderung lebih ke arah pink daripada peach. Untuk bikin girly look kayaknya ini bagus banget. Terus kita oles baris kedua, yang kedua ini dari baris terakhir. Yang ini coklat susu, bener-bener kayak creamy coklat susu gitu, warnanya coklat susu banget. Terus yang ketiga, yang ini orange seger banget gitu, shimmer, dia shimmer seger beneran, orange. Udah kamu gak akan dapet sense apa ya, orange ya gitu, orange seger banget gitu, cerah banget. Yang terakhir ini matte, warnanya merah bata, udah merah bata, hampir mirip sama warna ini yang ke ini hampir sama warnanya, cuman bedanya ini shimmer, yang ini matte, warnanya hampir sama, cuman ini jauh lebih ke arah merah bata, ini agak ada orange-nya dikit gitu. Terus yang ini enggak, ini lebih ke merah bata banget gitu, cantik banget kan. Ini enggak aku pakai eyeshadow primer ya di tanganku, ini langsung ke tangan. Yang kamu lihat dia ini nggak pakai shadow primer, udah pigmented banget, tapi ada beberapa hal yang bikin aku nggak terlalu suka sama produk ini.
seperti yang bilang tadi, kelebihannya dia gede banget, bisa kamu puas banget bakalan untuk coba-coba mix and match. Kamu gak akan takut gampang habis karena pennya sangat gede. Aku pernah beli beberapa merek sebelum ini, bukan eyeshadow pertamaku, jadi merek-merek yang sebelumnya itu mereka tuh cenderung isinya itu yang kayak kecil-kecil gitu loh, pennya kecil-kecil banget. Itu pun aku nggak bisa ngabisin, apalagi yang segede ini nih, nggak tahu dia bisa habis apa enggak. Terus yang kedua, selain pigmented, ini kalau di mataku tuh kan, mataku tuh lumayan oily gitu, jadi dia ini kadang-kadang gumpal. Aku nggak tahu kesalahannya tuh dari eyeshadownya, formula eyeshadownya, atau memang mataku yang kelewat oily. Tapi kalau misalnya aku pakai eyeshadow primer sebelum menggunakan ini, dia lebih bisa bertahan dan jadi nggak gumpal gitu. Jadi kayak di bagian creasennya ini gumpal gitu loh, jadi kayak ngelumpul terus hilang, jadi hilang gitu, kayak ngelopek gitu. Jadi kalau aku nggak pakai itu, oily-nya tuh langsung akan berulah seperti itu. Tapi kalau aku pakai eyeshadow primer, dia dengan aman aja tahan. Ini bisa bertahan sampai seharian. Aku pernah pakai dengan temanku yang pergi waktu sebelum ada wabah corona. Aku pergi sama temanku pakai produk ini. Dia itu bisa bertahan dari pagi sampai malam dan tetap cantik gitu loh, shade-nya juga cantik. Waktu dioleskan di mata, dia itu juga nggak mengalami perubahan warna. Ada beberapa eyeshadow yang kalau kamu oles ke mata dia akan kayak berubah gitu warnanya, nah tapi ini nggak sama sekali. Terus kelebihannya lagi, dia ini kayak apa ya, selain bisa bertahan, dia ini apa, gampang banget di blend gitu loh. Jadi kamu blending, asal kamu agak sabar ya blendingnya. Kamu blending, dia bisa lebih ketata sesuai yang kamu mau. Kamu mau tata, dia mau tambahin atau apa warna-warnanya, dia tuh bisa gampang banget gitu. Yang sekali kamu, ada kan eyeshadow yang sekali kamu tempel udah dia diem di situ dan nggak mau di blending sama sekali. Kalau ini enggak, ini masih masuk yang gampang banget di blending menurutku pribadi. Terus selain itu, dia juga nggak ada fallout yang terlalu berlebihan. Walaupun untuk yang shimmery ini dia lumayan powdery, bener-bener yang rada ada gumbalan-gumbalan seperti yang kamu lihat, kelihatan nggak? Jadi kayak gini. Ini tuh di bagian sini tuh rada ada powdery gitu, rada gumpal gitu. Karena saking powderinya, jadi kayak keangkut berlebih gitu loh waktu aku colek pakai tangan. Yang di shimmernya ini, cuman yang di matte-nya ini dia lolos mulus gitu aja, bagus banget. Yang cuman rada kecewa ya rada sama si shimmernya ini tadi, yang tak bilang rada gumpal, tapi dia sama sekali nggak bikin fallout sampai di bawah mata yang berantakan banget gitu. Menurutku sih masih cantik, dipakainya masih cantik banget. Terus minus keduanya, dia ini juga kalau yang shimmer ini, kalau kamu angkat pakai tangan tuh enak banget kan, gampang banget diolesinnya. Cuman kalau kamu ngangkatnya pakai brush, dia ini kayak nggak mau nempel di brushnya sama sekali gitu loh. Ada cara yang kayak brushnya ini harus dibasahin dulu baru kamu ngambil eyeshadownya terus dioles-olesin kan. Cuman aku nggak suka ngebasahin brush karena aku ngerasa itu bikin brushnya jadi kayak bau gitu. Aku jadi nggak suka sama sekali. Jadi aku biasanya lebih suka pakai tangan. Nah, jadi pakai tangan dibasahin, atau sebenarnya tangan kering aja sebenarnya sudah bisa ngangkat sih semua warna eyeshadow ini. Khusus untuk yang shimmer itu aku lebih suka pakai tangan. Tapi kalau untuk yang matte aku lebih suka pakai brush karena matte-nya ini lebih gampang diangkat pakai brush. Terus waktu dicolek-colek di pannya ini, aku biasanya kan aku ketok dikit gini biar nggak terlalu fall out. Dia juga nggak langsung menghilang. Ada eyeshadow yang kalau kamu ketok ini dia langsung hilang di sini. Entah itu tenaga ketokku yang luar biasa atau gimana, aku kurang paham. Cuman itu yang rada menyebalkan dari situ. Dah, ini aku belinya di toko beauty bank di Shopee. Harganya lumayan dapet pas lagi murah. Jadi dulu tuh sempet mahal banget sampai nggak kejangkau menurut dompetku. Terus kemarin aku belinya pas harganya udah masuk ke 295.000, udah lumayan murah. Kayaknya produk ini juga udah nggak diproduksi ya. Aku soalnya udah nggak pernah denger lagi kayak ada yang review produk ini. Aku termasuk telat yang reviewnya baru sekarang, cuman ya sudah lah ya. Karena aku baru punya produknya sekarang dan aku merasa aku cukup menikmati produk ini, jadi aku mau mulai bikin reviewnya sekarang.
Udah itu aja kayak ini yang bisa aku review kali ini. Apabila aku melakukan kesalahan, tolong dikoreksi. Kalau kamu punya masukan soal gimana sih sebenarnya nge-review eyeshadow yang baik dan benar, mungkin bisa jadi masukan buat aku ke depannya. Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton.